أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, ikhwan sekalian, kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di pendidikan kader ulama MUI Banjarmasin angkatan kedua ini, dan ini pertemuan yang keempat ya. Dari 6 bulan target kita menuntaskan 3 kitab ini. Kok sampai di mana we? Kalau tidak selesai 6 bulan ya lanjut ya kan, sampai tamat. Karena kalau tidak tamat ilmunya tanggung aja. Masalah itu ilmu tanggung tuh. Jangan tanggung. Nama gawe banyak. Gawe tanggung tuh minta lemak min ya. Harus tuntas. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sama-sama belajar. Kita kaji yang pertama kitab Qatrul Ghaith halaman 8. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil anbiya'i, baris bawah ya, karena debah huruf jar, bil anbiya'i baris bawah ya. Tidak baca dibaca bil anbiya' atau u karena debah huruf jar. Apabila dikatakan kepadamu atau apabila kamu ditanya, wa kaifa tu'minu bil anbiya', bagaimana kamu beriman dengan para nabi? Anbiya jamak dari nabi. Berarti kalau nabi itu satu orang, kalau anbiya banyak ya. Karena jumlah nabi itu banyak. Fal jawabu anna awwalal anbiya'i baris bawah nih. Apa baris bawah anbiya'i? Mudhafun ilai. Ada mimnya baris apa macam gini? Mami atau mu? Adamu. Ngapa baris depan? Khobar dari anna. Anna itu kan harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Dia butuh isim dan khobar. Isimnya harus nasab pakai fathah, khobarnya harus rofa pakai dhamma. Isim anna adalah awwala, terus dia jadi mudhaf ya, anbiya'i mudhafun. Khobarnya adalah adamu, khobar anna harus rofa, tanda rofanya di situ dhamma karena di isim mufrad adam. Terus adam tidak boleh tanwin, tidak boleh dibaca adamun, tapi adamu saja karena ismul ladzi layan sharif, isim yang tidak boleh tanwin, tidak boleh baris bawah. Adamu alaihi salamu wa akhiruhum sayyiduna Muhammadun salawatullahi alaihim ajma'ina. Salawatullahi alaihim ajma'ina. Kulluhum kanu mukhbirina. Mukhbir itu isim fa'il dari akhbaro yukhbiru ikhbaran fahuwa mukhbirun mukhbironi mukhbiruna. Nah, jadi mukhbirin itu aslinya mukhbiruna, cuma karena dia nasabnya pakai ya, mukhbiruna menjadi mukhbirina ya, jadi dia berbentuk jamak itu. Nasihin itu isim fa'il juga dari nasoha. Nasihuna, nasihina. Kalau nasihun pada waktu rafa, nasihin pada waktu nasab atau jar. Shadiqina, sama ini semuanya isim fa'il ya. Shadiqina. Muballighina, dari ballagha yuballighu. Muballighina. Amirina.
amirina, nahina. Amirina, nahina, amna Allahi ta'ala, amna Allahi ta'ala, ma'sumina minaz zilali wal kabairi. Minaz zilali wal kabairi. Wa mahabbatuhum syartul imani, wa mahabbatuhum syartul imani, wa bughduhum kufrun, wa bughduhum kufrun. Baik. Jawaban kalau ditanya bagaimana beriman kepada para nabi. Anna awwalal anbiya'i, bahwa yang pertama dari seluruh nabi itu adalah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu nabi pertama, manusia pertama. Makanya beliau disebut apa? Abul Bashar. Nabi Adam itu Abul Bashar, bapak moyangnya manusia. Beliau manusia pertama. Kalau Abul Anbiya itu Nabi Ibrahim. Kalau Abu Lahab? Iya. Tidak usah tanya, terkenal. Abul Bashar. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Wa akhiruhum, yang terakhir dari seluruh nabi itu, yang terakhir dari seluruh nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyiduna jadi khabar ya tadi. Wa akhiruhum, sayyiduna itu jadi badal. Badal dari akhiruhum. Badal itu sama dengan atop, sama dengan naat, sama dengan laukit. Barisnya ngikut. Dia manut aja. Karena akhiru baris depan, maka sayyidu juga baris depan. Atau bisa juga dia khobar Muhammadun yang badalnya. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawatullah alaihim ajmain, itu maksudnya seluruh nabi tadi ya, bukan cuma Nabi Adam dan Nabi Muhammad saja. Seluruh nabi itu salawat Allah ya, untuk mereka. Ajmain seluruhnya. Kulluhum kanu, semua mereka. Kulluhum kanu, semua mereka itu, semua nabi. Tugas seluruh nabi mukhbirin, membawa berita, membawa kabar. Apa kabar yang dibawa? Ya, rukun iman, rukun Islam itu. Bawa kabar tentang Allah, tentang kitab, tentang akhirat, surga, neraka, tentang takdir, bukan tentang seluruh hukum. Nasihin, beri nasihat. Jadi tugas Nabi itu menyampaikan nasihat, beri nasihat. Apa arti nasihat? Ada yang tahu arti nasihat? Orang ini banyak tersinggung kalau beri nasihat, karena tidak tahu arti. Nasihat itu adalah iradatul khairi lil mansuh. Itu makna nasihat. Iradatul khair lil mansuh, menginginkan kebaikan untuk yang dinasihati. Jadi setiap orang beri nasihat tuh pengennya itu baik. Makanya kita sebagai orang tua beri anak nasihat, itu pengen anaknya baik. Bandit pun bagus dinasihati anak. Bak bina yang bandit aja. Jangan kamu. Iya kan? Cukup babi. Makanya mau jigus baha itu banyak orang yang orang tuanya biasa be. Bahkan kadang-kadang pendosa, ahli maksiat, bandit, tapi anaknya hafal Quran ada. Anaknya jadi kiai ada.
Karena dia pengennya putus, cukup dia yang nakal. Itu bagus orang Indonesia ini sebenarnya. Dia pengen mewariskan kenakalan itu kepada anak cucu. Maka siapapun pasti beri nasihat. Orang nakal pun dia beri nasihat. Dia merasa menakal tuh. Jangan kamu. Aku be. Mbak be cukup. Itu ya. Jadi makna nasihat itu iradatul khair lil mansum, menginginkan kebaikan. Maka jangan tersinggung. Apa resep biar tak tersinggung di nasihat orang? Tubuh ini rata-rata tersinggung, apalagi tubuh pendidikannya lebih tinggi, tubuh lebih senior. Yang ngomong tadi muda, itu muda tersinggung. Atau kita berpendidikan lah profesor, doktor, yang ngomong tadi orang dusun tak sekolah, itu mudah tersinggung. Nah, maka kata Imam Ghazali, orang beri nasihat itu, ya kan tadi maknanya menginginkan kebaikan. Jadi anggap orang yang beri nasihat itu seperti memberikan tahu kepada kita tentang bahaya yang ada di kita. Nah ini misal, ada orang beri tahu bahwa di baju kita ada kalajengking. Ya, ada kalajengking. Kira-kira kita marah apa makasih? Makasih. Bukan marah, kau nih basing ngomong, enggak apa kalajengking. Kecuali orang tuh makam ada ya. Cak Limin lah misalnya. Makananku jilimin kalajengking. Tapi pada umumnya kalau tubuh diberitahu ada bahaya yang mengancam kita pasti bersyukur, pasti mau kasih. Ya, untung-untung tak diberi duit, ya kan? Gitu. Ya, anggap orang yang beri nasihat itu memberitahu bahwa ada bahaya. Nah, tapi kadang-kadang kita tidak perlu paham, tidak menganggap penting omongan orang. Orang beri tahu sebenarnya kita tuh misalnya pelit, sebenarnya kita tuh apa? Jahat. Nah, pas diberi tahu orang tubuh tuh jahat, tubuh tuh pelit, tubuh tuh penyungkan, biasanya kita marah. Tidak merasa mana itu salah. Jadi anggap nasihat orang tuh sebagaimana orang beri tahu ada bahaya akan menerpa kita. Ada orang beri tahu, dengar lagi bakal gempa, dengar lagi bakal banjir, kan tentu kita siap-siap. Ya, mau kasih, berarti kita pada siap-siap beringkas, menyelamatkan barang yang pada diselamatkan. Nah, itu kunci dari Imam Ghazali biar kita tidak tersinggung kalau dinasihati orang. Tugas Nabi nasihin, memberikan nasihat. Shadiqin, jujur para nabi. Orang yang benar, orang yang jujur dalam ucapan. Makna jujur itu serasi antara ucapan dan perbuatan. Kalau cuma pajak ngomong, perbuatan tidak berarti tidak jujur. Mudi ke. Jadi makna jujur tuh sia sekata. Ya, sama antara ucapan dan perbuatan. Nasihin, beri nasihat, shadiqin, jujur atau benar. Jadi yang disampaikan Nabi itu pasti benar. Ya, tidak katik macam-macam. Maka di Al-Quran disebutkan wa ma yantiqu anil hawa. Apa lainnya? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ucapan Nabi itu dari hawa nafsunya. Jadi Nabi itu bukan ngomong sekedar perut. Wah, tidak katik. Ya, semua yang disampaikan Nabi itu wahyu. Cuma wahyu ini kan ada dua. Pertama, wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril, namanya Al-Quran kalau ke Nabi Muhammad. Ada yang wahyu itu tanpa perantara, langsung ke Nabi. Nah, itu namanya hadis qudsi. Ya. Nah, jadi intinya seluruh yang disampaikan Nabi itu wahyu. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya wahyu. Jadi Nabi tidak katik ngomong basing-basing. Tubuh ya. Agaknya malunya menkala cakap tuh kan. Menkala berdebat tuh malu. Jadi akhirnya debat tuh tidak menang pula kan. Tak tahu dalilnya salah. Masih ngotot nak benar. Nah, itu keliru. Nabi enggak. Kalau salah. Nabi itu jujur deh. Misalnya Nabi pernah ditanya tentang apa ya, tentang pertanian. Ternyata Nabi hasilnya tidak maksimal. Jadi Nabi ngomong itu pendapat dia pribadi. Ya. Tapi kalau berdasarkan wahyu pasti benar. Ada juga kadang-kadang Nabi itu berpendapat dengan pendapat pribadi. Tapi itu jarang. Dan itu bukan urusan agama. Tapi kalau urusan agama tidak boleh ngomong menurut pendapat saya. Guru kita pun Kiai bilang tidak berani ngomong. Menurut pendapat saya tidak berani. Ngutip ulama. Jadi kita ini cuma ngikut. Bukan kita layak berfatwa, ada layak gitu. Masih kurang syarat.
Ya. Lanjut. Muballighin menyampaikan. Menyampaikan. Menyampaikan apa? Hukum-hukum, pesan-pesan Allah. Jadi Nabi itu tidak katingi mengimbang ke ayat, ya, tidak korupsi ayat. Seluruh disampaikan. Ya, lemak tak lemak disampaikan. Dan kalau kita buka sejarah betapa sulitnya Nabi nak menyampaikan ayat ini. Misal, pada masa dulu anak angkat itu dianggap anak kandung. Nah, Allah nak ngubah sistem jahiliyah itu. Bahwa anak angkat bukan anak kandung. Ya, mereka tidak berhak mewarisi. Dan Islam ingin mengubah sistem itu. Akhirnya, kan Nabi itu punya anak angkat namanya Zaid. Ya kan? Nah, Zaid itu punya bini. Ya. Siapa nama bini Zaid? Zainab. Dan ketika cerai Nabi nikahi Zainab. Itu perintah Al-Quran. Nabi menikahi istri dari mantan istri dari anak angkat. Orang Arab kan bukan main tuh. Yang kafir itu jadi pelon nak ngatuin Nabi. Kira-kira kalau kita disuruh model main itu, berani tidak melawan arus. Ya kan? Dengan resiko kita bakal dicaci maki. Saya begitu tahu cerita itu bandingkan dengan hal ini, ya Allah, alangkah beratnya Nabi. Resikonya kan dikatakan. Kalau sekarang tuh viral pasti Nabi. Ya kan dikatai kiai cabul kan? Nah, tapi Nabi bilang, demi mengubah hukum tadi, Nabi sanggup menentang arus. Susah Muharram sanggup, aku tidak sanggup kalau itu terjadi pada kurasa ku imbang kena ayat itu. Ayat yang nyuruh nikahi Zainab. Nah, tapi demi mengubah hukum tadi, ya. Jadi Nabi jujur, muballighin disampaikan ya. Pokoknya resikonya beliau tanggung sendiri. Dikatoi, dicaci maki, ya kan, disesat-sesatkan, ditanggung. Kalau kita kadang-kadang dakwah tuh ngambil lemaknya baik. Yang bakal nyemes kita dari imbang dulu ayat. Nauzubillah, itu tidak boleh. Jadi resiko kita pokoknya orang senang tidak senang, ya hukum sampaikan. Karena kita tidak mencari kesenangan makhluk. Jadi jangan dakwah tuh sesuai pesanan. Masyarakat tuh kita jangan didikti masyarakat. Ini kadang-kadang ustaz tuh didikti masyarakat. Saya ingat pesan guru gitu. Ya, jangan nuruti orang. Jamaah yang harus ikut ulama, bukan ulama ikut jamaah. Mengendak orang. Iya, sudah lagi nurut kena orang kan? Cak Muharram. Nurut kena masyarakat, sudah selesai. Ya, main ini kena masyarakat Mesir. Ya, apalagi kena orang. Asal nak nyari penceramah tuh pasti dipesan, cari yang lucu. Hancur. Enggak usah ngundang kiai, pelawak baik. Nah, walaupun kita boleh dalam ceramah sesekali guyon. Cuma jangan dominan. Rusak agama itu. Banyak lucunya kan. Iya, banyak lucunya. Cuma sekedar canya ada orang ngantuk sudah, dikit. Tapi lanjut serius lagi. Nah, maka kalau kita nak nurut kehendak orang ngancur. Ya. Jadi dalam hal-hal ini kita harus tegas dalam masalah hukum. Ini orang nak nurut tidak terserah, yang penting kita sudah bertanggung jawab menyampaikan. Nah, itu para nabi muballighin, menyampaikan benar-benar salah. Walaupun dia bakal nanggung risikonya. Ya, gitu. Amirina memerintahkan gawe baik. Gawe benar. Ya, gawe ibadat, amirin itu. Nahin melarang. Apa yang dilarang nabi-nabi? Gawe tak benar, maksiat, dosa. Nahin itu melarang ya, mencegah. Amna Allah. Para nabi itu adalah orang-orang kepercayaan Allah Ta'ala. Amna itu orang-orang kepercayaan. Al-amin. Amna itu jamaah. Orang-orang kepercayaan Allah Ta'ala. Kisah Isra Mi'raj itu pas Nabi sampaikan balik Isra itulah banyak yang murtad. Nolak. Tapi kan Nabi harus menyampaikan bahwa tadi malam beliau Isra Mi'raj. Banyak yang tidak percaya. Yang langsung percaya itu Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau langsung bergelar As-Siddiq. Karena kalau yang ngomong Nabi, walaupun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah saat itu,
Beliau percaya. Asal yang ngomong memang Nabi. Itu kepercayaan Abu Bakar itu 100%. Kalau kita, walaupun kiai ngomong, ya gitu dulu. Saya cek dulu kan. Abu Bakar itu luar biasa. Kepercayaannya 100% kepada Nabi SAW. Bahkan ada yang datang ke Nabi kan. Kalau memang baca Isra Mi'raj itu. Dia kan naik ke langit. Coba Muhammad. Ya, angkat kaki sebelah. Diangkat oleh Nabi. Ya kan? Angkat sebelah lagi. Lah, uji Nabi man diangkat, campak. Dia pakai logika kan? Pinter sebenarnya dia itu ya. Pinter sebenarnya. Cuma dia tidak main iman saat itu. Karena memang tidak beriman. Uji Nabi, ya campak mana angkat dua-duanya. Maka lu ngangkat kaki dua lagi tidak baca apalagi tidak ke langit. Uji orang itu tadi kan. Agak masuk akal, ya kan? Cuma yang masalah itu kan masalah iman. Percaya, tidak. Karena yang berjalan itu bukan Nabi. Nabi itu diperjalankan. Jadi Nabi adalah orang-orang yang percaya Allah. Maksumin. Maksum itu apa? Terjaga, terpelihara. Terjaga, terpelihara. Minaz zilal. Zilal itu jamak dari zillah. Zillah itu apa? Ketergelinciran, kekeliruan, kesalahan. Biasanya kalau disebut zillah itu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Wal kabair dan dosa-dosa besar. Jadi Nabi tidak mungkin melakukan kesalahan, ya, baik dosa besar ataupun dosa kecil, tidak mungkin. Baik sebelum jadi Nabi dan setelah jadi Nabi. Jadi sejak kecil lah dijaga Nabi. Pernah Nabi lagi kecilnya diajak ke tempat hiburan lah. Orang-orang kafir Quraisy kan hobi hiburan. Main tino, hobi mabok, hobi judi itu kan. Diajak. Nabi lagi remaja lah. Tertidur Nabi pas datang ke tempat itu. Asal bangun orang lah bubar. Selamat. Ya? Dijaga. Mungkin tuh kan, gagah di pulau itu. Tak ada pajak tidur minyak. Berjoget dengan biduan. Lincah. Nabi tidur. Pacak tidur di tempat rame, tengah pesta. Dibuat ngantuk mati. Ya? Itu perlindungan Allah. Wa mahabbatuhum, mencintai mereka, mencintai para nabi. Syaratul iman adalah syarat iman. Syarat iman. Yang namanya syarat wajib. Berarti kalau tidak mencintai Nabi, ya tidak beriman. Maka di Al-Quran itu disebutkan apa firman Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Berarti cinta Allah itu sebanding dengan cinta Nabi. Bohong ngaku cinta Allah, tak cinta Nabi. Dua-duanya. Tidak boleh separuh-paruh. Boleh sebelah-sebelah. Wa bughdhuhum kufrun, dan membenci mereka. Luar dengan Nabi, siapapun, tidak usah ke Nabi Muhammad, siapapun. Ya. Kufrun, kafir. Membenci para nabi, kafir. Maka hati-hati. Ada orang yang namanya Muhammad, jangan kita cepat di masing-masing. Karena orang yang namanya Muhammad itu senamu dengan Nabi Muhammad SAW secara tidak langsung. Ada di kitab Ayyuhal Walad, Sarah Ayyuhal Walad. Ya. Jadi kalau kita ada nama anak namanya Muhammad, maka perlakukan dengan baik. Jangan ditabok. Jangan dipanggil dengan panggilan yang tidak benar. Ingat, namanya itu sama dengan Nabi. Maka harus dimuliakan. Ya. Oleh karena itu juga sering saya sampaikan dalam tausiah walimah akikoh biasanya. Ya. Nama anak bagus-bagus Cak Muhammad itu sunnah memang. Cuma ada tanggung jawab besar di situ. Jadi perilakunya harus sesuai. Jadi kalau namanya Muhammad gawe tak benar, itu mencoreng kemuliaan Nabi Muhammad. Makanya ada ulama. Mungkin jarang kita dengar fatwa ini. Tapi saya pernah baca di kitab. Ada ulama yang memakruhkan nama anak itu Muhammad atau Ahmad.
atau pakai nama-nama Allah, Asmaul Husna, Abdullah, Abdurrahman. Ada ulama yang memakruhkan, walaupun ini pendapat minoritas. Tapi masuk akal. Alasannya apa? Takut merusak nama yang bagus tadi. Kalau orang namanya Abdullah, hamba Allah. Abdurrahman, namanya Muhammad, Amin. Ada kan? Muhammad, Amin. Luar biasa. Nama Nabi ada, gelar Nabi ada di dia. Tapi korupsi. Ismail. Korupsi. Rusak gak nama Nabi? Citra. Berdasarkan hal itu, ulama memakruhkan. Pernah dengar fatwa itu? Ya, nah, oke lah, kita lanjut. Dan memang ini pendapat mayoritas. Sunnah nama anak tuh ngikut nama Nabi. Berarti tinggal karena lah diberi nama Nabi, nama-nama bagus, tanggung jawabnya. Jangan bising-bising, nama gue Muhammad. Ya kan? Kalau nama Randy tidak boleh lah kan? Jika mah ngangkep lah ya. Muharram. Tidak boleh lah kan? Bukan nama Nabi kan? Boleh. Limit. Di kau nya. Nah, Gap lama. itu berat tanggung jawab. Buahnya di kau nya. Kalau Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali. Enggak usah Pak. Jadi syarat iman itu cinta dengan Nabi dan membenci Nabi itu kafir. Murtad, benci Nabi. Termasuk kalau nak guyon-guyon, penesan, jangan bawa-bawa nama Nabi. Kalau nak nyebut nama Nabi itu dengan penuh kehormatan. Pakai Sayyidina, itu salah satu bentuk penghormatan. Enggak kurang ajar juga gitu. Nyebut nama Nabi langsung ke namanya. Itu kurang ajar. Dan ini tidak kita nyebut Mbak gitu, langsung. Tidak berani kan? Bupati begitu nyebutnya Pak Bupati. Tidak baca nyebutnya langsung. Nah, sekolah ini. Kecuali mbaknya yang boleh nyebut, kakaknya boleh. Cuma kalau gitu, tidak boleh. Tidak sopan. Nah, ini Nabi Muhammad tidak boleh langsung. Harus pakai kata sapaan hormat. Nabi Muhammad, Rasulullah, Sayyidina. Itu bentuk-bentuk penghormatan. Kata sapaan hormat. Ada ayat Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan memanggil nabi kalian sebagaimana kamu memanggil sesama kamu. Kalau gitu boleh coy, ya kan? Halo, friend. Sama gitu boleh. Ya, dan itu seumur. Kalau dengan yang lebih tua, Kurang ajar. halo bos, pak di pak. Kalau kena pak, kena strom ya. Nah, kan ada batasan-batasan dengan kita, apalagi dengan Rasulullah. Mas'alatun. Tapi sampai bawah. Mas'alatun. Idza qila laka wa kam min ashabi syara'i'i. Wa kam min ashabi syara'i'i. Permasalahan, pertanyaan, apabila dikatakan kepadamu ada berapa, kam itu berapa, min ashabi syara'i'i, yang memiliki, min ashab itu yang punya, yang memiliki, asyara'i syariat. Jadi tidak seluruh nabi itu membawa syariat, tidak seluruh. Jadi yang bawa syariat itu cuma sebagian kecil. Nah, yang lain berarti dia cuma melanjutkan syariat sebelumnya, begitu. Ada 124.000 orang nabi, ada 313, tidak seluruhnya bawa syariat baru. Yang 25 itu yang wajib diketahui. Tidak 25 yang bawa syariat baru semua, enggak. Ya, ada yang hanya melanjutkan saja syariat sebelumnya. Nah, maka kalau ditanya dari sekian nabi itu yang bawa syariat berapa? Fal jawabu sittatun, hanya 6. Yang bawa syariat hanya 6. Satu Nabi Adam. Sittatun. Fal jawabu sittatun. Adamu wa Nuhun wa Ibrahimu wa Musa wa Isa wa Muhammadun sholawatullahi alaihim ajma'ina. Ada 6, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nah, Nabi yang 6 ini sekaligus juga selain Nabi Adam ya, minus Nabi Adam, ini semuanya disebut dengan Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi itu Nabi yang paling saro, paling berat ujiannya tapi tetap sabar. Itu Ulul Azmi. Jadi 5 total Nabi Ulul Azmi.
minus Nabi Adam ya kalau dari 6 orang ini. Nabi Adam belum banyak ujiannya. Karena anak-anaknya kalau kan belum banyak suku. Ya, belum banyak manusia. Shalawatullah alaihim ajmain. Salawat Allah untuk mereka semuanya. Wa kullu syari'atin mansukhatun bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu syari'atin mansukhatun bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seluruh syariat yang dibawa nabi-nabi tadi semuanya mansukhoh, dihapus. Seluruh syariat, kullu syariatin mansukhatun, dihapus. Mana dihapus? Tak berlaku lagi hukumnya. Kalaupun berlaku, itu ada penyesuaian. Jadi ada yang berlaku, ada yang tidak. Kalaupun tetap berlaku, disesuaikan. Yang tak berlaku lagi misalnya, Bu, nikah dua beradik. Itu cuma ada pada masa Nabi Adam. Nikah dua beradik. Terus menikahi dua saudara kandung. Itu pada syariat Nabi Musa. Nabi Musa itu kan menikahi anak Nabi Syuaib, dua beradik. Cuma ada jarak. Nah, dalam syariat Nabi Muhammad haram nikah dua beradik itu. Nikahi perempuan dua beradik. Kecuali sudah cerai. Baik cerai hidup ataupun cerai mati. Itu namanya turun tangga, Turun tangga atau turun kasur. Ayubnya meninggal nikahi adiknya. Nah, itu halal. Atau nyeraikan ayubnya nikahi adiknya, tapi kurang ajar itu. Itu halal tapi kurang ajar. Kurang ajar aja ayubnya. Tentang aku lah tuh, kau cerai nikahi adiknya. Timit lah. Termasuk nikahi anak tiri. Halal itu dalam syariat Islam. Dengan catatan nikahi anak tiri. Ya, jadi nikahi janda, punya anak gadis. Nah, bisa haram, bisa halal. Haram kalau sudah duhul dengan maknya, udah campur dengan maknya. Ya. Udah tuh nyerai ke maknya, nikahi anak gadisnya. Anak tiri berarti kan? Nah, itu haram, tidak sah. Tapi kalau emak tadi sudah dinikahi, tidak campur, ya, langsung ceraikan emaknya, nikahi anaknya, nah itu halal, cuma kurang ajar. Kurang ajar itu modus kan? Ya tidak tega berarti ada. Dari mantan bini jadi mertua. Apa perasaan lo kak kena timek? Boleh pulang kiranya aku yo. Jangan nemu manusia itu ya, nauzubillah misalnya. Tapi ini kan bisa bicara hukum. Ya, ada boleh tak boleh. Sunat itu kan syariat Nabi Ibrahim. Tetap berlangsung sekarang. Cuma beda. Zaman dulu syariatnya pakai kapal. Rendam dulu. Pakai kapal. Sekarang lah pakai laser kan itu. Sekarang sama Limit masih pakai semilu min ya. Limit masih pakai semilu limit. Berendam dia dulu. Sekarang udah pakai laser. Bahkan ada khitanan dasar. Basnas dulu ada kan? Tapi tetak gambarnya budak Sukaraja terpotong anunya. Cuma alhamdulillah pacak disambung. Kena dikit. Iya, kena ujung. Bukan cuma kulitnya tapi kena ujungnya tuh. Kena balai. Kena wae. Itu kasus Basnas agak ramai juga tempat. Jadi syariat sebelum Nabi Muhammad dihapus semua. Sejak bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sejak adanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya agama lain itu tidak berlaku lagi. Sejak diutus Nabi Muhammad harus melebur. Seharusnya. Cuma ya cara masing-masing lah kan. Ya, dengan Terakhir, mas'alatun idza qila laka wa kam minal anbiya'i. Persoalan apabila ditanya, ya, ada berapa jumlah para nabi?
Fal jawabu mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfa nabiyyin. Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfa nabiyyin. Ada 124.000 orang nabi. Total seluruhnya 124.000. 124.000 orang nabi. Itu menurut satu pendapat, termasuk yang diyakini oleh pengarang kitab. Siapa pengarang kitab ini? Syekh Nawawi Al-Bantan. Di dalam tuh ada Qala Ahmad Ad-Dardiri, 2 baris dari bawah. Qala Ahmad Ad-Dardiri wal aula tarku hasrihim fi adadin muayyanin. Salam. Qala Ahmadu Ad-Dardiri wal aula tarku hasrihim fi adadin muayyanin. Menurut Imam Ahmad Ad-Dardir, Dardir. Jarang nambung dardir nih. Bukan jarkir. Jarkir. Jarjir itu lain. Tapi itu kelamuan puasa. Garger. Menurut Imam Ahmad Ad-Dardir, yang paling utama tarku hasrihim adadun muayyan. Fi adadin muayyanin. Menurut beliau tidak membatasi jumlah nabi. Jadi kata beliau jangan dibatasi jumlah sekian karena bisa lebih bisa kurang. Ya, bisa lebih bisa kurang. Karena setiap umat itu punya nabi. Dan dunia ini sudah miliaran tahun umurnya. Bahkan disinyalir oleh ulama, Siddhartha Gautama yang dituhankan oleh orang Buddha ya, itu sebenarnya nabi. Cuma ajarannya sudah disimpangkan oleh pengikutnya. Sama seperti di Islam itu Ahmadiyah. Ahmadiyah itu sebenarnya tidak ada dia ngaku nabi, wali Allah. Cuma oleh pengikutnya saking mengkultuskan, nganggap dia nabi. Sebenarnya dia cuma wali, salah paham baik. Murid Oleh karena itu Ahmadiyah itu ada 2 aliran. Ada yang menganggap dia nabi, ya, itu sesat. Ada yang menganggap cuma wali. Nah itu tergantung. pemahaman. Jadi sebenarnya jumlah nabi itu menurut Imam Ad-Dardir tak usah dibatasi. Karena bisa lebih dari 124.000 orang nabi itu atau bisa kurang dari situ. Jadi ada 2 pendapat. Ada yang menyebutkan jumlah, ada yang tidak. Nah, tapi yang pasti selawe. Ya, yang selawe itu nggak pasti karena disebutkan di Al-Qur'an. Ya. Kalau yang 124.000 orang nabi ini cuma engkau aja. Siapa-siapanya wallahu alam. Tidak disebut kan? Nah, jadi yang 25 itu yang pasti. Karena namanya disebut di Al-Qur'an. Baik, kita cukupkan bahasan kitab Qatrul Waith sampai di situ. Baru pertama ya. Baru 1 kitab.